Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagaskara Putra Marendra dari kelas 10 MIPA. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 1 sejarah, yaitu konsep berpikir dalam sejarah. Presentasi ini akan saya bagi dalam 5 bagian, yaitu yang A. Pengertian sejarah, B. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah, dan C. Konsep berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Yang D. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Yang E. Konsep periodisasi dalam sejarah. Yang A. Pengertian sejarah. Pengertian sejarah dibagi secara dua, yaitu adalah secara etimologis dan secara terminologis. Yang secara etimologis itu sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang artinya pohon. Definisi pohon ini merujuk pada skema silsilah keluarga raja atau dinasti pada masa lalu. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut dengan history, yang diserap dari bahasa Yunani, yakni historia. Adapun dalam bahasa Jerman disebut dengan Geschichte, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan Geschiedenis. Selanjutnya, pengertian secara terminologis. Para sejarawan mempunyai pendapat masing-masing mengenai definisi sejarah. Sebagai contohnya, menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan, melainkan bergerak melingkar yang tinggi dan rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia itu tersendiri. Jadi dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Selanjutnya ada konsep ruang dan waktu. Konsep ruang itu sendiri dalam sejarah berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah menyebabkan adanya pembagian sejarah, misalnya sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah internasional. Jika mempelajari sejarah menggunakan konsep ruang, kita akan dapat menganalisis dan membandingkan pola kehidupan di suatu daerah, termasuk pola pikir dan pola perilaku masyarakat setempat. Konsep waktu terbagi menjadi 3, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dalam sejarah, konsep waktu yang paling dominan adalah masa lalu. Akan tetapi, konsep waktu pada masa lalu ini juga memengaruhi peristiwa-peristiwa pada masa sekarang maupun masa depan. Selanjutnya, C. Konsep berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Pertama, kronologis. Kronologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya, dari awal hingga akhir. Contoh dari kronologi adalah pada 7 Agustus 1945 PPKI dibentuk. Yang kedua ada diakronik. Berpikir diakronik dalam sejarah artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang tetapi terbatas dalam ruang. Cara berpikir diakronik mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu dalam peristiwa sejarah. Yang ketiga ada sinkronik. Berpikir sinkronik artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Dalam berpikir sinkronik, kita akan memerlukan ilmu bantu sosial lainnya. Konsep berpikir sinkronik akan membantu kita memahami lebih dalam dan menyeluruh terhadap suatu peristiwa sejarah. Jadi perbedaan diakronik dan sinkronik adalah kalau diakronik itu waktu yang panjang tetapi terbatas dalam ruang. Sinkronik itu dalam kurun waktu tertentu tetapi ruang lingkup yang lebih luas. Selanjutnya ada D. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Konsep perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat atau lambat. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan.
Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu. Contohnya untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia. Kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah Jepang. Untuk bagian terakhir, konsep periodisasi. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Periodisasi merupakan konsep penting dalam mempelajari sejarah. Hal ini akan mempermudah kita memahami setiap peristiwa sejarah yang terjadi. Contoh periodisasi adalah pembagian masa, yaitu masa praksara dan masa aksara yang dasar pembagiannya adalah mulai dikenalnya tulisan oleh manusia. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.